Autoimun adalah satu dari sekian banyak misteri yang terjadi dalam tubuh manusia. Sebuah keadaan di mana sistem kekebalan, yang seharusnya melindungi, justru menyerang dirinya sendiri. Banyak orang yang merasa putus asa. Berbagai obat telah dicoba. Dokter telah dikunjungi. Tapi tubuh seakan lelah berperang dengan dirinya sendiri. Namun dalam lorong kelelahan itu, sebagian orang mulai bertanya, mungkinkah ada cara lain? Mungkinkah penyembuhan itu tak hanya soal obat, tapi tentang memahami diri secara menyeluruh? Dalam sejarah peradaban Islam, pengobatan bukan hanya soal fisik. Ia adalah gabungan dari jasad, akal, dan ruh. Ketika seseorang sakit, yang pertama kali ditanyakan oleh para tabib bukan hanya apa gejalanya, tapi apa yang sedang terjadi dalam hidupmu. Ibnu Sina, sang bapak kedokteran dunia, menyusun kitab Qanun fi al-Tib bukan sekadar kumpulan resep obat. Ia merumuskan hubungan antara emosi, pola makan, spiritualitas, dan penyakit dengan sangat teliti. Menurut Ibnu Sina, tubuh manusia terdiri dari 4 elemen: panas, dingin, lembab, dan kering. Ketika keempat unsur ini tidak seimbang, maka muncullah penyakit. Uniknya, banyak penderita autoimun mengalami hal yang serupa. Tubuh terasa panas di pagi hari, dingin menjelang malam. Kering dari luar, tapi lembab dari dalam. Seolah-olah tubuh kehilangan keseimbangan dasarnya. Dalam pengobatan klasik Islam, penyakit tidak dilihat sebagai musuh. Ia adalah sinyal. Ia adalah pesan dari dalam tubuh, bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Bisa jadi itu pola makan. Bisa jadi itu cara berpikir. Bisa jadi itu luka batin yang belum selesai. Karena tubuh memiliki ingatan. Dan ingatan tubuh bisa lebih kuat daripada ingatan pikiran. Al-Razi, tokoh besar lainnya dalam dunia kedokteran Islam, pernah berkata bahwa makanan bisa menjadi obat terbaik, atau racun paling pelan. Dalam dunia modern, kita mulai menyadari hal ini. Good health, atau kesehatan usus, ternyata memegang peran besar dalam autoimun. Dan dalam Islam, Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan untuk makan dengan tenang, tidak berlebihan, dan memulai dengan basmalah. Semua ini bukan sekadar adab, tapi terapi. Banyak orang hari ini hidup dalam kecemasan yang tak tampak. Mereka tersenyum di luar, tapi hatinya lelah. Dan kelelahan itu, perlahan, menggerogoti tubuh. Stres yang menumpuk, trauma yang tak diselesaikan, kemarahan yang dipendam, semua itu berubah menjadi sinyal di tubuh. Kadang menjadi ruam, kadang menjadi nyeri sendi, kadang menjadi kelelahan kronis yang tak diketahui sebabnya. Dan kita menyebutnya autoimun. Namun, para ulama dahulu sudah menyadari bahwa tubuh dan jiwa adalah satu kesatuan. Mereka menyarankan banyak hal. Zikir sebagai penyembuh jiwa, tidur yang cukup sebagai penyegar tubuh, serta menjauhi pikiran negatif sebagai bentuk menjaga kesehatan hati. Mereka menyarankan puasa sebagai cara detoksifikasi, dan menyebut madu sebagai obat segala penyakit. Semua ini saling terhubung dalam sebuah sistem yang mereka sebut Tib. Bayangkan jika semua ini kita rangkai ulang. Jika kita melihat tubuh kita bukan sebagai mesin rusak, tapi sebagai ladang yang sedang meminta disuburkan. Jika kita memaknai autoimun bukan sebagai kutukan, tapi sebagai panggilan untuk kembali pada keseimbangan hakiki. Seseorang yang sedang berjuang dengan autoimun mungkin tidak membutuhkan lagi tambahan beban. Mereka tidak butuh vonis. Mereka butuh pengertian bahwa sakit bukanlah kelemahan, bahwa tubuh sedang berusaha berbicara. Dan dalam Islam, kita percaya bahwa tidak ada penyakit yang Allah turunkan kecuali disertai dengan penawarnya. Penawar itu bisa berupa makanan yang baik, bisa berupa doa yang dalam, bisa berupa keikhlasan yang lama hilang, dan bisa juga berupa perubahan cara pandang terhadap hidup itu sendiri. Ibnu Sina menyarankan agar setiap tabib terlebih dahulu mengenali kepribadian pasiennya. Karena satu jenis obat bisa menjadi mujarab bagi satu orang, tapi tidak cocok bagi yang lain. Inilah keunikan pendekatan holistik. Tidak ada yang serba umum,
Semua bersifat personal, karena setiap tubuh adalah dunia yang unik. Dan ketika kita belajar untuk mengenali tubuh kita sedang belajar untuk mengenali takdir kita. Karena tubuh adalah amanah. Ia bicara ketika kita diamkan terlalu lama. Ia mengeluh ketika kita abaikan isyaratnya. Tapi ia juga bisa sembuh ketika kita mulai bersahabat dengannya. Ketika kita membaca karya-karya besar para tabib Islam, kita akan menemukan bahwa mereka sangat menghormati proses. Mereka tidak terburu-buru menyimpulkan. Mereka membiarkan waktu menjadi bagian dari terapi. Dan mungkin, itulah yang paling kita butuhkan hari ini. Kesabaran untuk sembuh. Karena tidak semua sakit harus segera hilang. Kadang, dalam sakit itu, ada pelajaran. Kadang, dalam rasa lemah itu, ada kekuatan baru yang lahir. Dan kadang, tubuh harus runtuh dulu, agar kita bisa membangunnya kembali dengan kesadaran yang lebih utuh. Dan ketika kita menyelami lebih dalam ajaran Islam tentang kesehatan, kita menemukan bahwa penyembuhan tidak selalu bersifat lahiriah. Penyembuhan sejati adalah perjalanan kembali ke dalam diri. Perjalanan yang penuh kejujuran, perenungan, dan penerimaan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa dalam zikir kepadanya, hati menjadi tenang. Dan ketenangan hati adalah kunci penting bagi tubuh yang sehat. Berapa banyak dari kita yang menahan perasaan bertahun-tahun? Kesedihan yang dipendam, amarah yang tidak tersalurkan, kecemasan yang terus ditekan. Semua itu menjadi tumpukan energi negatif dalam tubuh. Dalam ilmu kedokteran modern, kita menyebutnya stres kronis. Dalam pengobatan Islam klasik, itu disebut gangguan keseimbangan antara ruh, akal, dan jasad. Ruh yang gundah membuat tubuh cepat lelah. Pikiran yang sibuk membuat pencernaan terganggu. Emosi yang tidak selesai menurunkan daya tahan tubuh. Maka bukan kebetulan jika banyak penderita autoimun merasa tubuh mereka tidak sedang melawan penyakit, tetapi sedang membawa beban kehidupan yang terlalu berat. Lalu bagaimana kita mulai menyembuhkan? Pertama-tama, kita perlu kembali kepada makanan yang mendukung kesembuhan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya, Tibun Nabawi, menjelaskan bahwa makanan yang halal, bersih, dan sederhana adalah awal dari pemulihan. Makanan yang tidak memicu inflamasi, yang tidak memperberat sistem pencernaan, dan yang diiringi dengan doa dan kesadaran saat dikonsumsi. Dalam Islam, makan bukan hanya tentang mengisi perut, tapi juga menyambung nikmat dengan syukur. Dan syukur bukan sekadar kata, tapi energi positif yang menenangkan jiwa. Ketika seseorang bersyukur, tubuhnya tidak lagi dalam mode bertahan, tetapi mulai terbuka untuk menerima penyembuhan. Selanjutnya adalah waktu. Banyak yang terburu-buru ingin sembuh, padahal tubuh butuh waktu. Dalam hikmah para ulama, waktu adalah guru terbaik. Mereka mengajarkan bahwa proses tidak boleh dipaksa. Dalam satu hari, Nabi Muhammad SAW hanya makan beberapa kali, dengan porsi sederhana, dan tidak makan kecuali ketika lapar. Pola makan ini menjadi dasar terapi puasa intermiten yang hari ini terbukti secara ilmiah dapat memperbaiki sistem kekebalan. Puasa bukan sekadar menahan lapar. Ia adalah bentuk disiplin spiritual yang menenangkan peradangan dalam tubuh dan memberi ruang bagi sistem imun untuk memulihkan diri. Dalam kondisi autoimun, tubuh sangat terbantu dengan ritme makan yang teratur dan waktu istirahat yang cukup untuk regenerasi sel. Selain itu, tubuh juga perlu gerakan yang terarah. Gerakan yang tidak memberatkan, namun memberi sinyal kepada otot dan sistem limfatik bahwa kita masih hidup dan ingin hidup dengan lebih baik. Dalam Islam, sholat 5 waktu bukan hanya ibadah, tapi juga terapi gerak. Gerakan ruku, sujud, dan duduk bersila memberi efek pada peredaran darah dan merangsang titik-titik energi dalam tubuh. Kemudian ada zikir. Sebuah amalan yang secara spiritual mendekatkan kepada Allah, dan secara medis mengaktifkan sistem saraf parasimpatis, sistem yang bertugas menenangkan tubuh. Zikir bukan sekadar ucapan di mulut, tetapi latihan kesadaran penuh. Mengucapkan, La haula wa la quwata illa billah, adalah bentuk penyerahan. Dan ketika hati berserah, tubuh mulai rileks. Dan ketika tubuh rileks,
sistem imun mulai membaik. Autoimun seringkali dipicu oleh kondisi alarm tubuh yang terus menyala. Seperti rumah yang alarmnya berbunyi terus-menerus karena sensor terlalu sensitif. Maka, zikir dan doa adalah cara untuk meredam alarm itu. Kita tidak sedang menyerah, tapi belajar untuk tenang. Karena ketenangan adalah pondasi penyembuhan. Dalam tradisi pengobatan Islam, doa adalah bagian dari terapi. Nabi Muhammad SAW mengajarkan banyak doa untuk kesehatan, bukan hanya untuk sakit fisik, tetapi juga untuk hati yang sempit, dada yang sesak, dan pikiran yang kacau. Karena penyembuhan paling dalam bukan dimulai dari luar, tetapi dari dalam jiwa yang damai. Seseorang yang ingin sembuh dari autoimun perlu belajar kembali mencintai tubuhnya. Tidak dengan marah karena tubuhnya terasa rusak, tapi dengan kasih sayang kepada diri sendiri. Tubuh telah menemaninya selama ini, menopang langkah-langkah, memikul stres, menanggung beban hidup yang kadang melebihi batas. Maka sudah saatnya kita memeluk tubuh kita, berkata dalam hati, "Maafkan aku karena selama ini mengabaikanmu. Sekarang aku ingin bersahabat kembali denganmu." Sembuh bukan berarti tidak pernah sakit, tapi memiliki kesadaran baru atas hidup, dan menerima tubuh sebagai bagian dari perjalanan takdir. Dalam Islam, sakit bukan hukuman, tapi penghapus dosa. Bukan azab, tapi jalan menuju kebangkitan jiwa. Maka saat kita sakit, jangan hanya bertanya, obat apa yang harus aku minum? Tapi tanyakan juga, pelajaran apa yang harus aku pahami? Karena kadang Allah menyentuh tubuh kita, agar kita memperbaiki hati kita. Kadang Allah melemahkan raga, agar kita menguatkan iman. Dan kadang Allah menghentikan langkah kita, agar kita menoleh dan kembali padanya. Dan ketika kita sudah mulai menyadari bahwa tubuh bukan musuh, bahwa sakit bukan kutukan, maka langkah berikutnya adalah membangun kembali kehidupan kita dengan pola baru. Sebuah pola hidup yang tidak hanya berorientasi pada kesibukan dunia, tapi juga menyisakan ruang bagi ketenangan, ibadah, dan pemulihan batin. Dalam banyak riwayat, kita dapati bahwa Rasulullah SAW sangat menjaga kebersihan hati. Tidak ada dendam yang disimpan, tidak ada amarah yang dipelihara, karena beliau tahu bahwa hati yang bersih adalah fondasi tubuh yang sehat. Dalam pengobatan Islam, hati bukan hanya tempat rasa, ia adalah pusat energi. Bila hati gelisah, seluruh tubuh ikut bergetar. Bila hati tentram, maka tubuh perlahan mengikuti. Para tabib muslim zaman dulu memahami bahwa setiap penyakit memiliki akar emosional. Mereka mencatat bahwa kemarahan bisa memicu panas berlebihan dalam hati dan limpa. Kesedihan mendalam bisa membuat paru-paru dan usus melemah. Dan ketakutan kronis bisa mengganggu ginjal dan sistem kekebalan. Maka mereka tidak hanya memberikan ramuan, tapi juga nasihat ruhani. Mereka meresepkan sabar, syukur, dan taubat sebagaimana mereka meresepkan herbal dan makanan. Ketika seorang pasien datang dengan gejala yang tak kunjung reda, mereka akan bertanya, "Apa yang kau sembunyikan dalam hatimu?" Karena mereka tahu, luka yang tidak terlihat seringkali lebih berbahaya dari yang terlihat. Dan mereka mengajak pasiennya untuk menulis, merenung, menangis, dan berdoa. Mereka tahu bahwa air mata bisa membersihkan beban, sebagaimana air Zam-Zam membersihkan tubuh. Dalam kitab-kitab pengobatan Islam, disebutkan bahwa ketulusan adalah salah satu obat paling mujarab. Ketulusan dalam beribadah, dalam memaafkan, dalam menerima hidup apa adanya. Karena tubuh merespon kejujuran. Ia mengendur ketika kita berhenti berpura-pura. Ia mulai sembuh ketika kita berhenti memaksa diri untuk selalu kuat di luar, sementara hati kita remuk di dalam. Ketika kita mulai menyembuhkan diri dengan pendekatan holistik Islam, kita akan belajar kembali mencintai hal-hal sederhana. Makanan dari tanah, air dari sumur, istirahat yang cukup, hubungan yang jujur, dan doa yang keluar dari lubuk hati. Kita tidak lagi mencari kesembuhan dalam kejaran cepat, tapi dalam ketenangan dan penghayatan. Dalam catatan sejarah, banyak ulama besar yang tubuhnya pernah lemah, tapi semangatnya menyala.
Imam Nawawi hidup dengan fisik yang ringkih, tapi ilmunya menerangi dunia. Ibnu Taimiyah pernah dipenjara, tapi pikirannya bebas menjelajah. Mereka membuktikan bahwa kekuatan sejati bukan selalu terletak pada otot, tapi pada hati yang berserah kepada Allah dengan sepenuh cinta. Dan bila kita sedang diuji oleh autoimun, ujian yang melelahkan, membingungkan, dan kadang terasa tak adil, maka ingatlah bahwa ujian ini tidak datang tanpa hikmah. Bisa jadi inilah cara Allah menarik kita kembali dari kehidupan yang terlalu cepat. Bisa jadi ini adalah jeda dari langit, agar kita menata ulang arah hidup kita. Dalam Islam, kita diajarkan bahwa semua yang terjadi adalah takdir. Tapi kita juga diajarkan untuk berikhtiar. Dan ikhtiar itu tidak harus dalam bentuk obat yang mahal atau terapi yang menyakitkan. Ikhtiar bisa berupa memperbaiki niat, meningkatkan hubungan dengan Al-Quran, membersihkan makanan dari yang syubhat, dan menyucikan hati dari prasangka buruk. Karena tubuh adalah amanah. Dan ketika ia rusak, bukan hanya tanggung jawab dokter untuk memperbaikinya, tapi juga tanggung jawab kita untuk kembali kepada nilai-nilai hidup yang seimbang. Kita bertanya kepada tubuh kita, apa yang kamu butuhkan? Istirahat? Keheningan? Maaf dari masa lalu? Atau hanya sekadar pelukan lembut dari diri sendiri? Jangan buru-buru menghakimi tubuhmu yang sakit. Jangan merasa bersalah atas kondisi yang tidak kau pilih. Tubuhmu sedang mencoba bertahan. Ia bukan lawanmu. Ia adalah bagian dari dirimu yang paling jujur. Maka dengarkan dia. Ajak dia berdamai. Dan bersyukurlah, karena ia masih mau bicara. Ketika kita menyelaraskan tubuh, pikiran, dan rohani kita, maka kita mulai hidup dalam keseimbangan. Inilah yang disebut hikmah tibbiyah, kebijaksanaan pengobatan. Bukan sekadar menghapus gejala, tapi memahami makna. Bukan sekadar mengejar sembuh, tapi meraih keselamatan jiwa. Dan ketika kita mulai berjalan di jalan ini, kita tidak lagi takut pada sakit. Karena kita tahu bahwa dalam setiap sakit, Allah sedang membersihkan. Dalam setiap lemah, Allah sedang menguatkan. Dan dalam setiap rasa hancur, Allah sedang mencipta ruang untuk membangun ulang diri kita menjadi lebih utuh. Maka kini, saat kita mulai melangkah dalam kesadaran yang baru, kita bisa bertanya pada diri kita sendiri, apa yang selama ini aku abaikan dalam hidupku? Mungkin selama ini kita terlalu sibuk mengurus segala hal di luar, tetapi lupa mengurus batin sendiri. Kita sibuk menyenangkan orang lain, memburu pencapaian, menumpuk beban demi beban, hingga tubuh tak lagi kuat menahannya. Penyakit autoimun, dalam kacamata yang lebih dalam, bisa jadi bukan hanya tentang sel tubuh yang bingung, tapi tentang manusia yang kehilangan arah. Manusia yang lupa mendengarkan dirinya sendiri. Lupa bagaimana caranya berhenti. Lupa bahwa tubuh juga punya batas. Dan saat semua itu menumpuk, tubuh mulai memberontak. Ia memberi sinyal. Ia mengajak bicara. Tapi kita malah menekan sinyal itu dengan pil. Kita diamkan isyarat tubuh dengan kerja yang makin berat. Kita paksa tubuh untuk tetap bergerak, tetap kuat, tetap sempurna. Padahal tubuh hanya ingin kita duduk sejenak, mendengarkannya, merawatnya, bukan mengendalikannya dengan amarah dan keluhan, tapi dengan kasih sayang. Disinilah letak kearifan para tabib muslim dahulu. Mereka tidak hanya memandang tubuh sebagai sistem mekanis, tapi sebagai makhluk yang hidup dengan ruh dan jiwa. Dalam salah satu ajaran, dikatakan bahwa ruh manusia memengaruhi kualitas darahnya. Dan darah yang tidak seimbang dapat menimbulkan penyakit. Maka kesehatan bukan hanya urusan jasmani, tapi juga ruhani. Itulah mengapa para ulama sering menekankan pentingnya muhasabah. Mengoreksi diri, merenungi kesalahan, mengikhlaskan yang telah lalu. Karena mereka tahu, hati yang bersih akan memancarkan ketenangan ke seluruh tubuh. Dan ketenangan itu adalah obat, penyembuh yang tak terlihat, tapi sangat kuat. Cobalah kita perhatikan orang-orang yang hidup dengan ringan, yang wajahnya tenang, yang hatinya tidak sibuk membenci. Mereka jarang sakit, dan bila sakit pun, mereka lebih cepat pulih.
Bukan karena tubuh mereka lebih kuat, tapi karena jiwanya lebih ringan. Tidak banyak beban, tidak banyak dendam. Mereka menjalani hidup dengan ikhlas, dan itulah yang memberi kekuatan sejati. Autoimun bisa menjadi guru yang sangat bijak bagi kita. Ia mengajari kita untuk hidup lebih pelan, untuk memilih makanan dengan cinta, bukan dengan emosi, untuk tidur lebih awal, bukan menunda hingga dini hari, untuk lebih sering tersenyum pada diri sendiri, dan untuk berkata, terima kasih, kepada tubuh kita yang selama ini diam bekerja, tanpa pernah kita hargai. Dalam satu kisah, disebutkan bahwa seorang sahabat pernah mengeluh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang rasa sakit yang terus datang. Nabi tidak langsung memberi obat, tapi mendoakannya, menenangkan hatinya, dan mengajarkan bahwa kesabaran dalam sakit adalah cahaya. Sebab tidak semua sakit harus dihapus. Ada yang harus diselami, ada yang harus dipahami, dan barangkali inilah saat kita mulai menyelami sakit itu. Bukan untuk mengutuknya, tapi untuk mengerti darinya. Kita duduk bersama rasa lelah kita. Kita peluk luka kita sendiri. Kita izinkan air mata itu turun, bukan sebagai tanda kelemahan, tapi sebagai pertanda bahwa kita manusia, yang terkadang hanya ingin didengarkan. Dalam proses penyembuhan, kita perlu komunitas yang menenangkan, bukan yang menghakimi. Kita perlu teman yang menguatkan, bukan yang memaksa. Kita perlu ruang untuk jujur pada diri sendiri, tanpa takut dinilai. Karena penyembuhan butuh lingkungan yang aman. Aman untuk menjadi diri sendiri. Aman untuk mengakui bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Dan di atas semua itu, kita perlu hubungan yang lebih dalam dengan Allah. Karena hanya kepadanya tempat kembali semua keluhan. Ketika semua jalan dunia terasa buntu, ketika semua terapi seakan gagal, hanya Allah yang bisa menyembuhkan tanpa syarat. Ia yang menciptakan tubuh ini. Ia pula yang paling tahu cara menyembuhkannya. Dalam Al-Quran, Allah menyebut dirinya sebagai As-Syafi, yang maha menyembuhkan. Maka ketika semua terasa gelap, jangan lupa memanggilnya. Dengan namanya. Dengan rindu yang dalam. Karena kadang kesembuhan bukan datang dari luar, tapi dari getar doa yang benar-benar keluar dari hati yang hancur. Dan sungguh, Allah tidak akan mengecewakan hamba yang kembali padanya dengan sepenuh harap. Dan ketika kita menyebut namanya dengan hati yang lelah, dengan tubuh yang lemah, dengan suara yang nyaris tak terdengar, kita sedang mengetuk pintu langit. Dan pintu itu tidak pernah tertutup bagi mereka yang datang dengan kerendahan hati. Banyak orang mencoba menyembuhkan autoimun hanya dengan pendekatan medis semata. Mereka menumpuk obat, berpindah dari satu terapi ke terapi lain, tanpa pernah menyadari bahwa tubuh sedang meminta lebih dari sekadar perawatan fisik. Ia meminta perhatian. Ia meminta keheningan. Ia meminta ruang untuk pulih bukan hanya dari penyakit, tapi juga dari kehidupan yang terlalu keras. Itulah mengapa para tabib Islam dahulu menekankan pentingnya riyadhatun nafs, latihan jiwa. Mereka tidak memisahkan kesehatan dari ibadah. Karena mereka tahu bahwa jiwa yang terlatih, hati yang bersih, dan akhlak yang lembut, semuanya mempengaruhi kondisi tubuh. Mereka percaya bahwa menjaga lisan dari ghibah bisa menenangkan hati, dan hati yang tenang mampu menstabilkan hormon tubuh. Mereka tahu bahwa setiap dosa yang dibiarkan menetap, bisa menjadi beban yang akhirnya menjelma menjadi sakit yang tak bernama. Kita hidup di zaman yang cepat. Zaman yang memaksa kita untuk selalu bergerak, selalu aktif, selalu produktif. Bahkan ketika tubuh sudah memberi sinyal untuk istirahat, kita abaikan. Kita beri kopi, kita paksa begadang, kita bawa ke rapat, kita tuntut agar terus berfungsi. Tanpa sadar, kita menjadi majikan yang kejam terhadap tubuh kita sendiri. Maka saat tubuh mulai lelah dan menyerang dirinya sendiri, jangan buru-buru menyalahkan takdir. Mungkin kita hanya sedang menuai hasil dari kehidupan yang tidak ramah terhadap diri sendiri. Dalam Islam, tidur bukan hanya kebutuhan, tapi ibadah. Tidur lebih awal, bangun sebelum fajar, bukan sekadar rutinitas spiritual, tapi juga terapi alami bagi hormon, bagi otak, bagi sistem kekebalan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan pola hidup yang teratur. Makan secukupnya, berbicara seperlunya, bekerja dengan niat yang benar, dan istirahat di waktu yang ditetapkan. Semua itu adalah pilar kesehatan, jauh sebelum ilmu kedokteran modern mengenalnya. Autoimun seringkali muncul dalam keheningan, tanpa luka yang terlihat, tanpa darah yang mengalir. Tapi dalam sunyi, tubuh mulai berontak. Rasa sakit menyebar pelan, persendian kaku, perut bermasalah, rambut rontok, energi terkuras, emosi tak stabil, dan satu demi satu tanda itu muncul, namun sering diabaikan karena tak terlihat. Kita mengira itu hanya lelah biasa, tapi tubuh sedang berteriak pelan, meminta diperhatikan. Maka kini saatnya kita dengarkan. Kita tenangkan alarm itu dengan kelembutan, bukan dengan paksaan. Kita ajak tubuh kita bicara. Kita mulai bertanya, apa yang kau butuhkan? Lalu kita berikan. Bukan dengan marah, bukan dengan panik, tapi dengan kasih, dengan sabar, dengan perlahan. Salah satu ajaran paling dalam Islam adalah tawakal. Menyerahkan hasil kepada Allah setelah ikhtiar yang sungguh-sungguh. Dalam konteks autoimun, ini adalah jalan terbaik. Kita berikhtiar dengan mengubah pola makan, pola tidur, menjaga emosi, memperbaiki hubungan, memperbanyak zikir, menjauh dari yang haram dan syubhat. Tapi kita juga menerima bahwa kesembuhan bukan dari diri kita. Ia datang dari Sang Penyembuh. Tawakal bukan pasrah. Tawakal adalah tenang dalam ikhtiar. Tidak panik, tidak memaksa, tidak mendikte, tapi terus melangkah dengan tenang, karena kita tahu bahwa langkah ini bukan sia-sia. Bahkan jika sakit itu tak kunjung hilang, kita tetap menang, karena kita telah kembali ke fitrah kita, sebagai hamba. Dan saat kita menjalani hidup dengan kesadaran sebagai hamba, sakit pun berubah makna. Ia bukan lagi beban, tapi jembatan. Bukan lagi kutukan, tapi panggilan. Kita mulai melihatnya bukan sebagai akhir, tapi sebagai awal perjalanan pulang. Pulang ke dalam diri, pulang ke dalam hati, pulang kepada Allah. Maka jangan lelah, jangan menyerah, jangan putus asa. Karena sesakit apapun kondisi tubuhmu hari ini, selalu ada harapan bagi hati yang kembali kepada Tuhannya. Dan hati yang kembali akan membimbing tubuh untuk sembuh dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Dan di setiap langkah penyembuhan yang kau tempuh, jangan lupakan bahwa kau tidak sendiri. Meski rasanya sunyi, meski orang-orang di sekitarmu tak sepenuhnya mengerti rasa sakit yang tak tampak itu, Allah selalu bersamamu. Ia melihat setiap rasa nyeri yang kau tahan tanpa keluh. Ia mendengar setiap helaan napas lelah yang tak terdengar oleh siapapun. Dan ia tahu isi hatimu yang kadang hanya bisa menangis dalam diam. Satu hal yang sangat ditekankan oleh para ulama terdahulu adalah pentingnya menjaga hubungan batin dengan Al-Quran. Mereka percaya bahwa dalam setiap ayat ada penyembuhan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'un wa rohmah. Kami turunkan dari Al-Quran apa yang menjadi penyembuh dan rahmat. Penyembuhan itu tidak selalu berarti hilangnya sakit secara fisik, tapi seringkali berarti hadirnya kekuatan untuk menjalaninya dengan sabar, dengan syukur, dan dengan jiwa yang lapang. Cobalah untuk mendekap Al-Quran dalam malam-malam gelapmu. Bacalah dengan suara lirih meski tubuh gemetar. Hadirkan hatimu dalam setiap huruf, dan izinkan ayat-ayat itu menjadi aliran cahaya yang membersihkan luka-luka batinmu. Karena seringkali, kesembuhan terbesar datang bukan dari luar, tapi dari dalam. Dari hubungan yang kau bangun kembali dengan Tuhanmu. Autoimun membuatmu harus memilih, antara terus berjuang dengan kesadaran baru, atau menyerah dalam putus asa. Dan kita tahu, Islam tak pernah mengajarkan untuk menyerah. Bahkan di ujung lemah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berdoa. Bahkan dalam sakit yang membuatnya tak bisa berdiri, beliau masih sholat sambil duduk. Maka jangan menunggu sembuh dulu untuk dekat dengan Allah. Justru saat sakit seperti inilah waktumu untuk benar-benar pulang. Ada banyak hal yang bisa kamu ubah hari ini. Bukan dengan paksaan, tapi dengan niat yang tulus.
Mulai dari pola makan yang penuh kesadaran. Makan bukan untuk melarikan diri dari emosi, tapi untuk memberi energi yang bersih bagi tubuh. Pilih makanan yang sederhana, yang alami, yang mendekatkanmu pada bumi dan pada fitrah. Makanan yang disebut dalam Al-Quran, madu, kurma, zaitun, habbatus sauda, dan air zam-zam, bukan hanya mengenyangkan, tapi penuh berkah dan terapi alami. Minum air dengan perlahan, duduk saat makan, membaca bismillah sebelum menyuap, dan berhenti sebelum kenyang. Semua ini mungkin tampak sepele, tapi bagi tubuhmu yang sedang mencari keseimbangan, itu adalah bentuk cinta yang besar. Dan cinta itulah yang akan memperbaiki banyak hal, perlahan. Selain itu, cobalah bernafas dengan sadar. Pernafasan yang dalam, perlahan, dan penuh perhatian bisa mengaktifkan sistem parasimpatik dalam tubuh. Ini adalah sistem yang bertugas menenangkan, meregenerasi, dan menyembuhkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk membaca zikir pagi dan petang, dan ini bisa kita selaraskan dengan teknik relaksasi. Tarik napas sambil membaca Hasbunallahu wa ni'mal wakil, lalu hembuskan sambil menyerahkan semua pada Allah. Lakukan ini setiap hari, hingga tubuhmu mulai merasa aman kembali. Karena tubuh tidak akan sembuh jika ia merasa terus dalam ancaman. Maka tugas pertamamu adalah menciptakan rasa aman bagi dirimu sendiri. Aman dari tekanan. Aman dari harapan orang lain yang tidak sesuai kenyataan. Aman dari bisikan pikiran negatif yang menggerogoti harapan. Dan aman dari ketakutan akan masa depan. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Engkau sedang sakit, dan itu bukan aib. Engkau sedang berproses, dan itu adalah bagian dari kekuatan. Engkau sedang belajar, dan setiap langkah kecilmu menuju kesembuhan adalah bentuk keberanian. Jadi berilah penghargaan kepada dirimu hari ini. Bukan karena kau sempurna, tapi karena kau masih bertahan. Tak ada salahnya untuk menangis. Tak ada salahnya untuk berkata, "Ya Allah, aku lelah." Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menangis dalam doanya. Tapi jangan berhenti di sana. Setelah air matamu kering, bangkitlah. Ambil wudhu. Duduk di sajadah. Ceritakan semua pada Allah. Karena tidak ada ruang pengaduan yang lebih aman selain di hadapannya. Dan jika suatu hari rasa sakit itu datang lagi, jangan panik. Jangan merasa bahwa usahamu sia-sia. Ingatlah bahwa penyembuhan adalah proses naik turun. Kadang kau merasa kuat, kadang sangat rapuh. Itu wajar. Itu manusiawi. Yang penting, kau tetap melangkah. Sedikit demi sedikit. Sehari demi sehari. Dengan sabar, dengan doa, dan dengan keikhlasan. Karena pada akhirnya, tubuh yang tenang adalah tubuh yang tahu kemana ia pulang. Dan hati yang damai adalah hati yang tahu bahwa dalam setiap rasa sakit, Allah sedang merawatmu dengan caranya sendiri. Dan ketika pagi datang dengan cahaya yang lembut, tubuhmu masih terasa berat. Tapi di sana, di dalam dada, ada secercah harapan kecil yang mulai tumbuh. Bukan karena rasa sakitnya hilang, tapi karena kau mulai berdamai. Kau tidak lagi memusuhi tubuhmu. Kau tidak lagi menolak rasa sakit itu. Kau belajar untuk merangkulnya, dan itulah awal dari kesembuhan sejati. Hari-hari dengan autoimun memang tidak mudah. Kadang rasa lelah itu datang tanpa alasan. Kadang tubuh terasa seolah kosong dari energi, meski tidur semalam penuh. Kadang emosi berubah tanpa sebab yang jelas. Tapi di tengah semua itu, ada ruang yang bisa kau isi. Ruang untuk menyadari bahwa setiap napas masih milikmu. Bahwa setiap detak jantung adalah izin baru dari Tuhan untuk terus hidup, untuk terus belajar, dan untuk terus mencintai diri sendiri. Jangan merasa kalah hanya karena kau tidak sekuat orang lain. Karena Allah tidak menilaimu dari seberapa banyak yang bisa kau kerjakan, tapi dari seberapa dalam niatmu untuk terus bertahan dalam kebaikan. Bahkan jika satu-satunya hal yang bisa kau lakukan hari ini adalah bangun dari tempat tidur, berwudhu, dan tersenyum pada diri sendiri di depan cermin, itu pun sudah bentuk keberanian yang luar biasa. Dalam tradisi para ulama, dikenal istilah husnudzon billah, berprasangka baik kepada Allah.
Ini bukan hal sepele, karena dalam sakit yang berkepanjangan, dalam ujian yang tak kunjung selesai, sangat mudah untuk kecewa, untuk marah, bahkan untuk merasa ditinggalkan. Tapi disitulah letak kekuatan seorang mukmin. Ia tetap percaya. Ia tetap berbaik sangka. Ia tetap yakin bahwa semua ini bagian dari cintanya yang tersembunyi. Jika kau pernah merasa hidupmu berhenti karena sakit ini, ingatlah, banyak orang besar yang melalui fase kegelapan dalam sunyi. Mereka tidak mengeluh. Mereka tidak putus asa. Tapi mereka gunakan waktu sakitnya untuk menyendiri bersama Allah. Dalam diam, mereka menulis, merenung, berzikir, dan menyusun ulang hidup mereka. Dan dari keterbatasan itulah muncul kekuatan baru yang sebelumnya tak pernah mereka sadari. Mungkin tubuhmu tak lagi sekuat dulu, tapi jiwamu bisa tumbuh jauh lebih dalam dari sebelumnya. Kau bisa menjadi lebih peka, lebih lembut, lebih bijak, karena kau tahu rasanya hidup dalam keterbatasan. Kau bisa lebih sabar terhadap orang lain, karena kau pernah merasa sangat rapuh. Dan dari pengalaman itu, kau akan menemukan sesuatu yang tidak pernah diberikan oleh kesehatan, pemahaman. Penyakit autoimun mengajarimu untuk memperlambat langkah, untuk melihat hal-hal kecil yang dulu kau lewatkan, untuk menghargai hari-hari sederhana yang dulu kau anggap biasa, dan untuk mengenal dirimu sendiri dengan cara yang tak pernah bisa kau pelajari dalam keadaan sehat. Maka jangan pernah menganggap bahwa sakit ini hanya penderitaan. Di dalamnya ada pelajaran. Ada jalan menuju kematangan spiritual. Ada ruang untuk membangun hubungan yang lebih jujur dengan dirimu sendiri dan dengan Tuhanmu. Allah tidak menurunkan sakit ini untuk menyiksamu, tapi untuk menyadarkanmu, membangunkanmu, dan menuntunmu pada hidup yang lebih bermakna. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memilih. Kau bisa memilih untuk tenggelam dalam kesedihan, atau memilih untuk tumbuh dalam kesadaran. Kau bisa memilih untuk terus bertanya, "Mengapa aku?" Atau mulai bertanya, "Apa yang bisa aku pelajari dari ini?" Dan jawaban dari pertanyaan itu akan membentuk arah hidupmu ke depan. Jangan ragu untuk memulai ulang. Jangan takut untuk mengatur ulang rutinitasmu. Ubah cara tidurmu, cara makanmu, cara berbicara kepada diri sendiri. Pelan-pelan. Tidak harus sempurna. Yang penting, niatmu tulus. Allah tidak melihat hasil akhirnya, tapi usaha setiap hari yang kau tempuh dengan sabar. Berikan tubuhmu ruang untuk pulih, tanpa tekanan. Izinkan dirimu beristirahat tanpa rasa bersalah. Ingatlah bahwa istirahat bukanlah kemunduran, tapi bagian dari strategi hidup yang seimbang. Bahkan Allah menciptakan malam sebagai waktu untuk berhenti, untuk tenang, untuk memperbaiki apa yang rusak. Dan jika orang-orang di sekitarmu belum memahami apa yang kau rasakan, itu tidak apa-apa. Tidak semua orang bisa mengerti luka yang tak tampak. Tapi kau bisa menjadi tempat pengertian bagi dirimu sendiri. Kau bisa memilih untuk mencintai dirimu apa adanya, bukan menunggu validasi dari luar. Karena penyembuhan dimulai dari dalam. Dari penerimaan yang ikhlas. Dari kasih yang tidak bersyarat kepada diri sendiri. Dalam sunyi dan sepi itu, kau akan menemukan bahwa Allah tak pernah menjauh. Bahkan saat kau merasa terjatuh paling dalam, tangannya tetap terulur. Dan Dia tidak menunggu dirimu sempurna. Dia hanya ingin kau kembali. Dengan doa yang jujur. Dengan air mata yang tulus. Dengan hati yang mengakui bahwa ia butuhnya. Dan saat engkau mulai kembali, meski dengan langkah tertatih, percayalah, langit menyambutmu. Bukan dengan penghakiman, tapi dengan rahmat. Bukan dengan hukuman, tapi dengan kelembutan. Karena Allah lebih dekat dari urat lehermu. Ia lebih tahu dirimu dibanding kamu mengenal dirimu sendiri. Dan dalam setiap langkahmu menuju kesembuhan, Ia berjalan bersamamu. Autoimun bukan akhir. Ia adalah awal dari sebuah perjalanan baru. Perjalanan yang lebih sadar, lebih jujur, dan lebih mendalam. Perjalanan di mana engkau bukan hanya berjuang untuk sehat, tapi juga untuk menjadi utuh. Untuk menemukan kembali makna hidup yang mungkin pernah hilang. Untuk mencintai hal-hal kecil yang dulu tidak sempat kau syukuri.
untuk kembali melihat kehidupan ini sebagai anugerah, meski di tengah rasa sakit. Jangan anggap perjalanan ini sebagai beban, tapi sebagai titipan. Allah mempercayakan ujian ini padamu karena Ia tahu engkau mampu menjalaninya. Bukan karena engkau lemah, tapi justru karena engkau kuat. Karena engkau memiliki hati yang bisa sabar, jiwa yang bisa bertumbuh, dan kesadaran yang bisa mengubah luka menjadi cahaya. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki ujiannya sendiri. Mungkin orang lain terlihat sehat, tapi sedang terluka batinnya. Mungkin tubuh mereka kuat, tapi hatinya rapuh. Maka jangan pernah membandingkan perjalananmu. Fokuslah pada langkahmu sendiri, pada proses penyembuhanmu, pada kebaikan yang kau tanam, sekecil apapun. Satu hal yang sering dilupakan adalah bahwa penyembuhan bukan hanya untuk diri sendiri. Ketika engkau mulai sembuh, meski pelan, engkau menjadi cahaya bagi orang lain. Pengalamanmu, rasa sakitmu, ketabahanmu, semuanya akan menjadi pelajaran bagi mereka yang juga sedang berjuang. Maka jangan simpan sendiri luka itu. Jangan sembunyikan pelajaran yang begitu berharga. Berbagilah. Ceritakan prosesmu. Bukan untuk mengeluh, tapi untuk menginspirasi. Bukan untuk mencari simpati, tapi untuk menyampaikan bahwa harapan itu nyata. Bahwa sembuh itu mungkin. Bahwa di balik rasa sakit, ada sesuatu yang tumbuh diam-diam, kekuatan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Dalam Islam, setiap kebaikan yang kita bagikan menjadi sedekah. Dan setiap sedekah menjadi cahaya di dunia dan akhirat. Maka jika kelak engkau bisa membantu satu orang saja melalui kisahmu, maka sakit ini tidak pernah sia-sia. Ia telah menjadi jalanmu untuk memberi cahaya. Banyak orang yang akhirnya menemukan tujuan hidupnya justru setelah melalui masa-masa sakit yang panjang. Mereka menjadi penulis, pembicara, pendamping, penyemangat bagi banyak jiwa lain. Dan semuanya berawal dari satu hal, rasa sakit yang mereka hadapi dengan kesadaran. Maka hari ini, tanamkan niat yang baru dalam hatimu, bahwa engkau tidak hanya ingin sembuh, tapi juga ingin tumbuh. Bahwa engkau tidak ingin kembali menjadi dirimu yang dulu, tapi menjadi versi dirimu yang lebih kuat, lebih dalam, dan lebih bersyukur. Bukan lagi hidup dalam kecepatan yang membutakan, tapi dalam kesadaran yang membebaskan. Ubahlah rumahmu menjadi tempat yang menenangkan tubuh dan jiwa. Singkirkan hal-hal yang membawa stres. Hiasi ruang-ruang kecilmu dengan ayat-ayat Al-Quran, aroma yang menenangkan, cahaya matahari, dan zikir yang mengalir lembut. Karena lingkungan juga bagian dari terapi. Rumah bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat pulang batin. Pastikan ia mendukung penyembuhanmu. Bangun kebiasaan kecil yang menyayangi tubuhmu. Jalan pagi dengan perlahan sambil bersyukur. Minum air hangat sebelum subuh. Membaca surat Yasin setelah fajar. Menulis jurnal rasa syukur sebelum tidur. Hal-hal kecil ini mungkin tampak sederhana, tapi bagi tubuhmu yang sedang mencari keseimbangan, mereka adalah sumber kekuatan. Dan jangan lupakan hubunganmu dengan sesama. Jangan biarkan sakit ini menjauhkanmu dari orang-orang yang mencintaimu. Bahkan jika mereka tak sepenuhnya mengerti, tetaplah terbuka. Karena dukungan sosial adalah salah satu kekuatan terbesar dalam penyembuhan. Jangan menutup dirimu terlalu lama. Biarkan orang yang tulus hadir dan membersamai, meski hanya dalam diam. Pilihlah pertemanan yang menenangkan. Hindari mereka yang memperburuk pikiran dan menambah beban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk memilih teman yang bisa mengingatkan pada kebaikan, yang tidak menghakimi kelemahan, dan yang bisa menjadi pelipur lara di hari-hari gelapmu. Karena dalam perjalanan panjang penyembuhan ini, satu orang yang benar-benar peduli bisa menjadi cahaya yang menyelamatkan. Dan saat engkau dikelilingi oleh orang-orang yang menenangkan, yang tidak memaksamu untuk cepat-cepat pulih, tapi membiarkanmu menjalani proses ini sesuai ritmemu sendiri, disitulah rahmat Allah hadir dalam bentuk yang paling nyata, lewat cinta, perhatian, dan keberadaan mereka. Sembuh bukan berarti tubuh kembali seperti sedia kala. Sembuh adalah ketika hatimu bisa tersenyum meski nyeri masih terasa. Sembuh adalah ketika kau tidak lagi bertanya,
"Mengapa aku?" Tapi mulai berkata, "Ya Allah, aku ridho." Karena ridha adalah bentuk tertinggi dari penerimaan. Ia bukan pasrah, tapi keyakinan bahwa setiap kejadian, bahkan sakit, datang dari cintanya yang dalam. Dan tak semua orang diberi kesempatan untuk merasakan kedekatan seperti ini. Karena seringkali, justru dalam sakitlah kita merasa paling dekat dengan Allah. Doa menjadi lebih jujur, tangis menjadi lebih dalam, hati menjadi lebih peka. Dan inilah ruang di mana jiwa sebenarnya sedang disucikan. Dalam kitab-kitab klasik pengobatan Islam, disebutkan bahwa tubuh memiliki kemampuan alami untuk menyembuhkan dirinya sendiri, jika kau mau mendengarnya. Tapi tubuh hanya bisa pulih dalam keadaan tenang. Ketika stres mereda, ketika hati tidak lagi dipenuhi dendam, iri, atau rasa bersalah, maka memaafkan orang lain adalah juga bagian dari penyembuhan. Bukan karena mereka layak dimaafkan, tapi karena hatimu layak untuk dibebaskan. Bayangkan jika setiap pagi kau bangun bukan dengan ketakutan akan rasa sakit, tapi dengan harapan akan hari baru. Kau menyambut matahari bukan dengan keluhan, tapi dengan senyuman yang lembut. Kau tahu bahwa tubuhmu mungkin belum sempurna, tapi jiwamu semakin kuat. Dan dari kekuatan itulah harapan baru tumbuh. Lakukan segalanya dengan kesadaran. Makan dengan syukur. Bergerak dengan perlahan. Tidur dengan doa. Bekerja dengan niat baik. Bergaul dengan kasih. Bahkan saat kau sedang merasa lemah, jangan jadikan kelemahan itu alasan untuk membenci diri sendiri. Sebaliknya, jadikan itu panggilan untuk mencintai dirimu lebih dalam. Jangan tunggu sembuh total untuk mulai menikmati hidup. Mulailah dari sekarang. Dari detik ini. Karena hidup bukan ditentukan oleh kesempurnaan tubuh, tapi oleh kebeningan jiwa. Engkau tetap bisa memberi. Tetap bisa berkarya. Tetap bisa menebar cinta. Dengan cara dan kemampuanmu sendiri. Jangan biarkan penyakit mendefinisikan siapa dirimu. Engkau lebih dari itu. Engkau adalah jiwa yang diciptakan Allah dengan tujuan mulia. Sakit yang datang hanyalah bagian dari proses pengembalian pada tujuan itu. Maka terimalah dengan kepala tegak, bukan dengan kesedihan yang berlarut. Ucapkan, Alhamdulillah, ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Karena bahkan dalam kesakitan ini, ada kebaikan yang sedang bekerja. Dan jika suatu hari engkau sembuh, jangan lupakan perjalanan ini. Jangan lupakan rasa lelahnya. Jangan lupakan air matanya. Jadikan itu sebagai pengingat bahwa engkau pernah hancur, tapi Allah membangunmu kembali. Engkau pernah merasa gelap, tapi Allah menyalakan cahaya di dalam dirimu. Engkau pernah ingin menyerah, tapi Allah menguatkanmu hingga kini kau tetap berdiri. Jadikan hidupmu sebagai bukti bahwa sakit bukan penghalang untuk bahagia. Bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Bahwa dengan iman, semua yang tampak mustahil bisa menjadi mungkin. Dan bahwa cinta Allah lebih besar dari semua rasa sakit yang pernah kau rasakan. Akhirnya, semoga engkau sampai pada satu titik di mana kau memandang dirimu dengan penuh kasih. Bukan dengan amarah. Bukan dengan penyesalan. Tapi dengan penerimaan yang indah. Bahwa engkau manusia. Bahwa engkau sedang berproses. Bahwa engkau berharga, tak peduli seberapa rusaknya tubuhmu saat ini. Dan semoga setiap langkah kecilmu menjadi saksi di hadapan Allah. Bahwa meski sakit, engkau tetap bersyukur. Meski jatuh, engkau tetap bangkit. Meski tak sempurna, engkau tetap memilih untuk mencintai kehidupan. Karena sejatinya, itulah bentuk kesembuhan yang paling utuh. Dan kini, ketika langkahmu mulai terasa ringan, meski perlahan, inilah waktu yang tepat untuk menanam amalan-amalan sederhana yang berdampak besar bagi tubuh dan jiwamu. Karena dalam Islam, penyembuhan tidak hanya bergantung pada terapi dan herbal, tetapi juga pada amalan hati, kebiasaan baik, dan kedisiplinan ruhani yang membentuk lingkungan sehat dalam dan luar. Mulailah harimu dengan niat yang lurus. Niat untuk hidup hari ini dengan penuh kesadaran, bukan sekadar bertahan, tapi benar-benar hadir. Setelah itu, bangunlah sebelum fajar.
Waktu itu adalah waktu paling berkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi mereka. Gunakan waktu ini untuk sholat tahajud, lalu perbanyak istighfar. Karena istighfar bukan hanya pembersih dosa, tapi juga penyejuk hati dan pelancar rezeki, termasuk rezeki kesehatan." Setelah subuh, bacalah Al-Surat atau zikir pagi. Kalimat-kalimat yang mungkin terdengar sederhana seperti La ilaha illallah, Hasbunallahu wa nikmal wakil, Subhanallahi wa bihamdih, semuanya membawa getaran penyembuhan yang luar biasa. Mereka menenangkan sistem saraf, menurunkan kecemasan, dan membangun perisai spiritual dari segala hal buruk yang tak terlihat. Selanjutnya, biasakan menghirup udara pagi. Buka jendela rumahmu. Biarkan sinar matahari menyentuh kulitmu meski hanya beberapa menit. Cahaya pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D, yang sangat penting bagi sistem kekebalan, suasana hati, dan kekuatan tulang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menghargai alam dan interaksi dengan ciptaan Allah sebagai bagian dari ibadah. Lalu pilih makananmu dengan hati. Makanlah yang taib, yang halal, bersih, dan penuh berkah. Hindari makanan olahan, pengawet, pewarna buatan. Kembalilah kepada makanan alami seperti sayur-sayuran, buah musiman, biji-bijian utuh, madu, minyak zaitun, dan rempah-rempah seperti jahe, kunyit, habbatus sauda. Semua ini adalah makanan yang direkomendasikan oleh Nabi dan diakui dalam pengobatan Islam klasik sebagai makanan yang menguatkan tubuh dan memperbaiki metabolisme. Jangan makan dalam keadaan marah atau tergesa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan adab makan. Duduk tenang, baca basmalah, makan dengan tangan kanan, tidak berlebihan, dan berhenti sebelum kenyang. Kebiasaan ini tidak hanya menyehatkan secara fisik, tapi juga menenangkan jiwa. Karena makanan yang dimakan dengan kesadaran dan syukur akan jauh lebih bermanfaat dibanding makanan yang dimakan dalam stres dan lalai. Perhatikan pula gerak tubuhmu. Tidak perlu memaksakan olahraga berat, tapi gerakan tubuhmu dengan cinta. Lakukan stretching ringan, jalan kaki pelan sambil berzikir, atau gerakan pernapasan dalam di bawah pohon atau langit terbuka. Gerakan yang pelan namun penuh perhatian akan mengaktifkan sistem parasimpatik yang bertugas menyembuhkan dan memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Jika memungkinkan, lakukan ruqyah mandiri. Bacakan surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falah, dan An-Naas pada air minum dan tubuhmu. Tiupkan perlahan. Bukan sebagai sihir atau jampi, tapi sebagai bentuk tawakal kepada ayat-ayat Allah yang mengandung cahaya dan energi penyembuh. Banyak orang lupa bahwa tubuh juga bisa merespon energi dari bacaan yang ikhlas dan penuh keyakinan. Dan jangan remehkan kekuatan sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Obatilah orang sakit di antara kalian dengan sedekah." Maka meski engkau sakit, usahakan tetap bersedekah. Tak harus besar. Bahkan sepotong roti, sebotol air, atau sekadar senyum kepada orang yang susah, semuanya bisa menjadi obat yang tak terlihat. Karena ketika engkau membantu menyembuhkan beban orang lain, Allah menyembuhkan bebanmu. Tulis jurnal rasa syukur setiap malam. Tulis 3 hal yang masih bisa kau syukuri hari ini. Bisa jadi hari ini tubuhmu nyeri, tapi kau masih bisa mendengar lantunan Quran. Bisa jadi energi hanya cukup untuk sholat wajib, tapi kau tetap bersujud. Setiap syukur kecil akan menjadi cahaya yang mengikis gelap dalam hati. Dan hati yang bercahaya adalah ruang yang nyaman bagi tubuh untuk sembuh. Terakhir, peliharalah hubunganmu dengan orang tuamu. Ridha mereka adalah pintu dari ridha Allah. Jika mereka masih hidup, telepon mereka, dengarkan mereka, mintalah doa mereka. Jika mereka telah tiada, doakan mereka dengan ikhlas. Karena banyak penyakit yang sebenarnya bersumber dari hati yang jauh dari orang tua. Dalam pengobatan Islam, keterhubungan batin dengan orang tua punya pengaruh besar terhadap kestabilan energi tubuh. Semua amalan ini mungkin terdengar kecil, tapi dalam dunia penyembuhan, yang kecil dan konsisten jauh lebih kuat daripada yang besar tapi sesekali. Maka mulailah dari 1.
Bangun kebiasaanmu perlahan. Jadikan hidupmu sebagai bentuk zikir panjang. Dan saat seluruh hidupmu menjadi zikir, maka tubuhmu akan ikut berzikir. Dan saat tubuh berzikir, maka sakit perlahan akan pergi. Karena tubuh yang dipenuhi cahaya tidak lagi memberi tempat bagi gelap. Dan kini, saat kita mendekati akhir dari perjalanan panjang ini, tibalah waktunya untuk duduk sejenak dan menatap ke dalam. Apa yang telah berubah? Mungkin rasa sakit itu belum sepenuhnya hilang. Mungkin tubuhmu masih terasa lemah. Tapi lihat hatimu, bukankah ia kini lebih lapang? Bukankah matamu kini lebih jernih dalam memandang hidup? Dan bukankah jiwamu kini lebih dalam-dalam mencintai Tuhanmu? Perjalanan melawan autoimun bukan sekadar tentang sembuh secara fisik, tapi tentang mengenali kembali siapa dirimu, untuk apa kamu hidup, dan kepada siapa akhirnya kamu akan kembali. Ini bukan sekadar kisah medis. Ini adalah kisah ruhani. Kisah tentang seseorang yang jatuh, tapi tak patah. Yang terluka, tapi tak hancur. Yang berjalan lambat, tapi tetap menuju cahaya. Jika ada satu hal yang bisa kau pegang erat dari seluruh perjalanan ini, maka itu adalah Allah tidak pernah meninggalkanmu. Bahkan ketika semua terasa gelap, ketika harapan tampak redup, ketika orang-orang di sekeliling tak mengerti rasa sakit yang tak terlihat, Allah tetap bersamamu. Ia menyertaimu dalam setiap air mata, setiap sujud, setiap zikir, setiap rasa lelah yang kau sembunyikan dari dunia. Dan ketahuilah, bahkan sekecil apapun usahamu, Allah tidak pernah menyia-nyiakannya. Satu langkah kecilmu menuju kebaikan, satu detik doamu di tengah malam, satu bisikan istighfar saat hatimu bergetar, semuanya dicatat. Dan semuanya akan kembali padamu dalam bentuk yang paling tak terduga. Ketenangan, kelapangan, dan keteguhan yang luar biasa. Di akhir semua ini, mungkin engkau tak lagi sama. Engkau telah berubah. Tapi perubahan itu adalah rahmat. Engkau kini lebih peka terhadap hidup, lebih lembut terhadap orang lain, lebih bersyukur atas hal-hal kecil yang dulu kau anggap remeh. Dan semua itu adalah tanda bahwa sakitmu telah menumbuhkan sesuatu yang agung di dalam dirimu, kebijaksanaan. Maka berdirilah, dengan kepala tegak. Peluk tubuhmu sendiri. Ucapkan, terima kasih, ya Allah, telah membangunkanku lewat rasa sakit. Ucapkan pula pada tubuhmu, maaf karena aku pernah memaksamu. Terima kasih karena kau tetap bertahan bersamaku. Dan bila suatu hari nanti, engkau melihat seseorang yang sedang berjalan di jalan yang dulu pernah kau tempuh, dalam sunyi, dalam sakit, dalam perjuangan yang tak terlihat, hampirilah ia. Tatap matanya, tersenyumlah, dan katakan, aku pernah berada di tempatmu. Jangan takut. Kita bisa melalui ini, karena kita tidak sendiri. Allah bersama kita. Sungguh, engkau telah melewati gelap itu, dan kini, engkau menjadi cahaya bagi yang lain. Cahaya yang lembut, namun menghangatkan. Cahaya yang lahir dari luka, tapi memberi harapan bagi yang hampir putus asa. Maka teruslah hidup, teruslah tumbuh, dan teruslah mencintai setiap detik perjalanan ini. Karena pada akhirnya, bukan seberapa sehat tubuhmu yang menentukan arti hidupmu, tapi seberapa tulus hatimu dalam menjalaninya. Dan hatimu kini adalah bukti bahwa engkau telah sembuh, dalam cara yang paling indah. Akhirnya, semoga Allah menyembuhkanmu, lahir dan batin, menenangkan jiwamu, menyempurnakan sabarmu, menerima semua doamu, dan menjadikan perjalanan ini sebagai jalan menuju kedekatan yang hakiki dengannya. Ya Allah, sembuhkan kami dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan sedikit pun penyakit.